pemuda tersesat, saya kurang menyebutkan The Protector level 3. Baik, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Pertanyaannya ini, Bib. Kak, izin bertanya, tersesat tersesat. Astagfirullah. Bib, izin bertanya. Bib, saya sering mendengar pernyataan orang yang saling bertentangan, semisal jangan mencampur adukan urusan negara dan agama. Tetapi saya juga mendengar bahwa agama harus dijadikan dasar dari semua aspek termasuk negara itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Habib mengenai hal tersebut dan tindakan yang tepat sebagai umat Islam yang mencintai NKRI itu seperti apa? Bagaimana Habib, apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, jelas. Mungkin saya juga akan arahkan ke sains juga karena saya kira problemnya sama, adalah problem mencampur adukan dua hal yang sebenarnya tidak bisa dicampur adukan. Jadi begini, soal negara dan agama atau soal agama dan sains atau fikih dan tasawuf, itu dalam beberapa hal mereka bisa bercampur, tapi dalam beberapa hal yang lain mereka tidak bisa tercampur. Karena itu yang paling mungkin dilakukan adalah keduanya berdialog, saling mengisi pada aspek yang merupakan kompetensi dari masing-masingnya. Misalnya begini, agama dan sains. Agama itu pada level yang memang menjadi kajiannya agama, dan sains pada level yang memang kajiannya sains. Jangan sains bicara tentang hal-hal yang sifatnya ontologis. Jangan agama berbicara di hal-hal yang sifatnya material atau fisikal. Agama itu berbicaranya pada aspek-aspek yang sifatnya metafisika. Tapi kalau keduanya itu overlap, maka yang terjadi adalah konflik antara agamawan dan saintisme. Misalnya, saintisme kemudian bilang Tuhan itu tidak ada. Dia mau menjadi ateis, silahkan. Tapi kalau dia bilang menurut sains Tuhan itu tidak ada, itu ya salah. Karena kenapa? Karena itu bukan wilayah sains. Begitu juga agama. Kalau agama tiba-tiba mengatakan, corona itu gak ada, COVID-19 itu gak ada. Dalilnya apa? Pakai dalil Quran dan hadis. Yaitu gak nyambung. Karena itu konflik antara agama dan sains itu tidak ada. Yang ada adalah konflik antara agamawan dan saintisme. Atau kalau agamawan dan saintis, atau saintisme dan ideolog agama. Nah, pasti sumbernya itu bukan sains dan agama, sumber konfliknya. Tapi sumbernya adalah logika-logika fallacy yang dibangun oleh saintisme dengan memanfaatkan sains atau mempolitisasi sains, atau agamawan yang mempolitisasi agama. Karena itu kata saya, nanti mereka ini bukan hanya konflik dengan agamawan saintis ini. Sesama saintis ya berkonflik. Agamawan yang model begitu juga bukan hanya akan berkonflik dengan saintis, tapi dengan sesama agamawan itu berkonflik. Lihat saja teolog misalnya dalam Islam. Berapa banyak darah yang tumpah karena perdebatan teologis. Karena sumbernya itu bukan soal sains dan agama, tapi soal kejumutan atau egoisme dari kedua kelompok tersebut. Saintis merasa sains itu adalah raksasa yang bisa mengomentari apa saja, begitu juga agamawan. Nah, ini sebenarnya dekat fenomena ini dengan kita. Yaitu siapa? Yaitu netizen. Karena saya teolog dan atau agamawan dan saintis yang berkonflik itu adalah agamawan dan saintis yang bermental netizen, yang mau ngomongin segala hal, sok tahu tentang segala hal, sehingga kemudian nabrak segala hal karena dia tidak berdiri di atas kompetensinya. Nah, salah satu sumpah ilmiah seseorang seharusnya adalah bersumpah hanya berbicara dan menangani sesuatu yang memang berada di bidangnya,
bukan di luar bidangnya. Karena itu konflik antara fuqaha dan sufi ya bisa terjadi. Fuqaha bisa menyesatkan sufi, membid'ahkan sufi. Sufi bisa menganggap fuqaha itu jumud atau reduktif dalam beragama. Bisa saja kalau keduanya overlap dalam menyikapi hal ini. Begitu juga soal agama dan politik atau agama dan negara. Kalau agamawan memaksa bahwa dia akan bikin sistem negara padahal tidak ada sistem yang diberikan oleh Allah ataupun Nabi tentang negara, kemudian dia maksa bahwa ini sistem dari Tuhan dan dari Nabi. Padahal itu hasil pikirannya dari meneliti hal-hal yang sifatnya sejarah atau dalil-dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang negara. Padahal itu bukan dari Tuhan, tapi dari pemikiranmu tentang tafsirmu atas ayat-ayat Tuhan. Tapi itu kan bukan dari Tuhan secara langsung, tidak bersifat suci. Sehingga kalau kemudian dipaksakan umat Islam sistem negaranya harus begini, maka itu akan jadi masalah. Begitu juga negarawan yang kemudian menganggap agama ini sumber keburukan dalam hidup bernegara, sehingga kita harus sekuler secara radikal seperti yang terjadi di Prancis atau Belanda. Itu juga akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena realitas masyarakat mereka adalah masyarakat religius. Ada kelompok masyarakat religius yang secara demokratis harus didengar dan harus diambil pendapatnya sebagai bagian dari kehidupan yang demokratis. Saya rasa itu yang harus dijaga. Jadi seseorang hanya berdiri di bidangnya masing-masing, jangan overlap. Kalau sudah overlap, itu namanya berlebihan. Dan jelas di dalam Al-Quran, wallahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jangankan untuk sains dan agama, untuk cinta saja kalau berlebihan itu ya gak enak. Pasangan dua sejoli itu kalau sudah berlebihan, itu pasti gak enak sudah. Terlalu cemburu, terlalu ini dan itu, sehingga hubungannya justru tidak sehat. Itu mungkin. Baik, terima kasih kepada Habib yang sudah menjawab pertanyaan dari Hamid Ramadan. Teman-teman semuanya, selain pertanyaan lewat chat, juga kita akan melakukan pertanyaan via langsung, yaitu dengan cara teman-teman melambaikan tangan di kolom chat baik Zoom maupun YouTube. Nanti yang melambaikan tangan tercepat akan ditunjuk oleh panitia dan kemudian dipersilahkan untuk menghidupkan kamera dan audionya. Silakan untuk di chat, mungkin sudah ada?